Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja dari Bukit Sion Makkale, Jumat 30 Oktober 2020. Mari kita siapkan bacaan kita dari Yosua pasal 2 ayat 1 hingga ayat 14. Yosua pasal 2 ayat 1 hingga ayat 14. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu di pagi ini kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, datang mengucap syukur atas kasih penyertaan, pertolongan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pengajaran, bahkan boleh mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga meskipun dalam keterbatasan kami boleh mengerti, kami boleh memahami makna firman-Mu tersebut. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yosua pasal 2 ayat 1 hingga ayat 14. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu.
asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita pernah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa keputusan tersebut sangat beresiko? Walaupun demikian, kita tetap melakukannya karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran. Dalam pembacaan kita hari ini, Rahab, seorang Yeriko, perempuan sundal, mengambil keputusan yang tidak main-main. Dengan berani, ia menyembunyikan 2 pengintai negerinya dalam rumahnya, dan 2 orang pengintai ini tentu menjadi ancaman bagi negerinya. Dan memang kedua orang ini pada akhirnya dicari oleh raja. Dapat dibayangkan jika Rahab ketahuan oleh raja bahwa ia telah menyembunyikan kedua pengintai bangsa Israel tersebut. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari mana keberanian Rahab untuk mengambil keputusan yang berisiko tersebut? Pembacaan kita menjelaskan bahwa pengalaman hiduplah yang membuat Rahab sedemikian berani. Melalui peristiwa dan mujizat-mujizat yang luar biasa yang didengar oleh Rahab, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel, sejak dari Mesir sampai di pinggir Sungai Yordan. Ia mendengar secara langsung apa yang terjadi selama itu kepada bangsa Israel, sehingga diam-diam ia pun mulai tertarik kepada siapa Tuhannya bangsa Israel. Hal inilah yang membuat Rahab begitu berani mengambil resiko dari keputusan untuk menyembunyikan 2 pengintai tersebut. Melalui hal yang didengar itu pula lah juga yang kemudian membuat Rahab menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang benar, Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada Allah yang menandingi kuasa dari Allah yang telah menyelamatkan, yang telah menyatakan mujizatnya di tengah-tengah bangsa Israel. Ia tentu meyakini bahwa keputusannya yang berisiko tersebut adalah keputusan yang benar. Dan memang pada akhirnya keyakinan Rahab, orang Yeriko itu, perempuan sundal itu, beserta dengan keluarganya, satu-satunya keluarga yang diselamatkan dari bangsa Yeriko dan menjadi bagian dari bangsa Israel. Bahkan Rahab masuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kisah Rahab ini kita dapat belajar bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dia bukan orang yang berasal dari bangsa pilihan Tuhan, Tuhan mengetahui iman Rahab yang luar biasa, dan tidak hanya cukup beriman, Rahab juga bertindak sesuai dengan imannya tersebut. Dalam Yakobus 2 ayat 17, bacaan kita pada hari Senin yang lalu menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi dengan iman dan perbuatan Rahab yang selaras, ia diselamatkan dan dihidupkan. Itu poin yang pertama yang dapat kita pelajari dari kisah Rahab. Kemudian poin yang kedua ialah, seberdosa bagaimanapun kita, jika dengan sungguh kembali kepada jalan Tuhan, takut kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa kita. Rahab yang adalah perempuan sundal, tetapi oleh karena imannya, ia memberi diri untuk mengenal Tuhan dan mempercayainya, bahkan menjadi takut akan Tuhan. Pada akhirnya diberi keselamatan
dan hidup. Allah mau merangkul kita kembali jika dengan sungguh memberi diri untuk bertobat dan mengenalnya lebih jauh lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika Tuhan menyelamatkan Rahab yang adalah orang yang tidak termasuk bangsa pilihan, yang adalah orang yang dulunya adalah orang yang berdosa, tetapi kemudian oleh kasih Allah ia diselamatkan dan dihidupkan, bagaimana tidak dengan kita sebagai orang-orang yang percaya? Tetaplah teguh dalam iman, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, serta terus memperjuangkan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Rahab dilindungi oleh Tuhan dalam memperjuangkan kebenaran, dalam keputusannya yang benar, maka Tuhan pun juga akan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Tuhan yang meneguhkan kami semua, Tuhan yang memampukan kami untuk terus memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kehidupan kami semakin diubahkan dan dapat semakin serupa dengan Kristus. Kami mampu hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, mari berkati setiap kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik di tempat kerja maupun di keluarga kami masing-masing. Kiranya juga Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka. Engkau kiranya yang senantiasa memberikan penghiburan yang sejati, yang dalam lanjut usia Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalani masa tua mereka dan tetap memiliki iman yang teguh bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan yang dalam menjalani pergumulan kehidupan, Tuhan berikan kekuatan, bahkan hikmat dalam menyelesaikan setiap pergumulan hidup mereka. Jemaat Tuhan yang dalam bangku sekolah, Tuhan kiranya mempercukupkan kebutuhan mereka, bahkan dari hari ke hari dimampukan untuk semakin tekun, sehingga mereka semakin pintar, semakin mampu mengembangkan minat yang mereka tekuni. Jemaat Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati juga, peliharakan orang tua yang mendidik, mengarahkan, boleh diberi hikmat sehingga dapat mendidik dan mengarahkannya dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, sehingga tercipta tatanan hidup yang penuh damai sejahtera, terjauh daripada kekacauan, mara bahaya, dan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Ampunkan salah dosa kami, dan terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan dalam aktivitas kita, dan senantiasa Tuhan yang dimuliakan.